angkutan ya di lapangan. Kayak Batu ada sendiri bikinnya. Batu punya kawan juga. Oh, jadi hanya angkutan. Buat kerja proyek ya. Tadi katanya Pak Alek kan menghubungi saudara. Iya. Sebelumnya pernah hubungi beliau. Pernah. Terus Pak Kamal untuk Pak Alek menghubungi saudara, apa yang dikatakan dia? Intinya dia mau memeriksa HP. Terus kedua ada siapa lagi ya? Tidak ada. Apa yang saudara pikirkan setelah Pak Alek telepon saudara? Maksudnya? Apa yang saudara pikirkan Pak Alek menawarkan proyek itu? Karena saya dijadikan proyek. Jadi proyeknya? Itu berbuat. Nah, jadi saya. Jadi dia saudara mengiyakan proyek itu karena saudara pikir kerja. Iya. Terus pasal kedua, saudara hubungi dia atau hubungi saudara? Yang kedua ini. Yang kedua saya Mungkin menanyakan kepastiannya. bukan menanyakan, mengantarkan uang. Tadi sudah mengatakan keluar hari Senin. Iya. Itu kira maksudnya apa? Mulai Senin. Mau pulang dari Palu, karena waktu itu saya coba sih. Kasih. Kalau uang itu uang pribadi atau uang apa ya? Uang saya sendiri. Sendiri ya. Ada pernah ke lapangan, betul ya? Kalau tanggung jawab harus ke lapangan. Nah, begitu nggak ya? Bapak tiap kan ke lapangan dalam lapangan PO. Kalau Bapak tidak pernah pergi ke lapangan, tapi Bapak tidak melakukan tempat yang sebenarnya. Seandainya Bapak tidak mendekat PO, apakah Bapak menjahit? Tidak mungkin, pastinya tidak iya. Jaga pertama, saya apakah kalau tidak pernah PO, uang itu ada atau tidak? Dua aja, yang tidak, yang mungkin. Tidak. Waktu nanti PO itu akhirnya uang itu cair Pak ya. Nah itu. Ya. Cair Pak ya. Ya artinya. Ya. Dengan pematangan itu baru ada pematangan. Jadi kalau cair itu. Nah untuk penol, Pak. Penol ini. Penol ketika siapa? Penol, ketika ada penol satu dua. Nah penolnya siapa ketika? Pak Sigit. Pada saat Bapak disodorkan, siapa yang disodorkan laporan itu? Jadi apa waktu itu lapangan? Pak Sigit. Kalau Pak Sigit itu lapangan, Bapak ada lapangan. Bapak menolak nggak dalam dakwah itu? Bapak kan tidak tahu seperti itu PO. Itu ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Honor, itu Pak. Ada honor kan? Ada honor. Berapa honornya Pak? Baru per bulannya. Itu dulu. Ini per bulannya atau per demo atau demo? Per bulan. Yang dibutuhkan keuntungannya itu apa? Sebenarnya yang diberikan ke Bapak itu apa sebenarnya itu? Sebenarnya uang yang dikasih ini diangkat oleh pemerintah untuk panitia untuk apa penggunaan sebenarnya? Realnya apa realnya? Itu menurut kedua, realnya. Ini mengatakan 300. Lapangan? Itu? Hah? Ada lapangan? Ada lagi dulu? Ada? Kalau bilang lapangan, apa sebenarnya uang dulu? Cuma yang masuk Pak, dalam soal itu. Tidak ingat, dan lapangan. Itu kan untuk bisa membuka lapangan, periksa, tangan semua di desa pun mengenai lapangan. Itu apa yang mau terjadi pada itu?
Jadi tujuan bikin sekian, buat sekian, sampai kepada apa namanya Pak A kan. Nah, mereka tidak menilai berapa persen progresnya. Dan itu kan bisa dihitung, Pak. Dari sistem ada itu kan, yang dihitung yang mana juga, kalau dibagi berapa. Ya, itu yang menilai Pak, menghitungnya. Jadi dari Pak. Dari ketua. Iya. Nah, kalau itu begitu untuk P0 Pak, yang Bapak berapa progres pengembangan panjang tahun P0 itu Pak? Jadi ada kedua, P0 ya. Iya. Karena acuannya parlemen teknologi keberhasilan tanaman itu berdasarkan sampling di lapangan. Kalau untuk buatan yang akan berkomunikasi. Sebenarnya ada 4 hal yang tidak dibahas oleh jaksa penuntut umum dalam menanggapi eksepsi kita, Pak. Yang pertama, masalah adat yang disebut oleh Pak Joko. Itu sudah Pak Joko jelaskan. Yang kedua adalah pasal 1320 BW 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang keempat adalah proses pembersihan, proses tindak pidananya. Nah, kalau yang pertama pasal masalah 1330 itu adalah syarat sah suatu perjanjian. Artinya Pak Petrus dan kawan-kawan membuat perjanjian dengan pihak perusahaan. Nah, itu harus dibuktikan. Itu perdata, jelas perdata itu. Jadi ada 4 unsur situ, sepakat, ya. Kemudian ada 4 unsur dalam sah perjanjian. Itu sudah terpenuhi semua oleh mereka. Nah, yang terakhir adalah 1338. Kesepakatan yang dibuat oleh mereka adalah berlaku sebagai undang-undang. Artinya itu harus dibatalkan dulu oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan harus mengajukan gugatan kepada Petrus CS dan kawan-kawan ke Perdata, membuktikan bahwa perusahaan sudah dirugikan karena mereka sudah sepakat. Tidak ada unsur pidana di sini. Artinya sepakat itu mereka para pihak itu sepakat, ada objeknya, ada kausal yang halal, ya kan? Nah, di situ mereka sudah sepakat untuk membuat perjanjian jual beli lahan. Nah, kalau jual beli lahan itu disepakati, itu berlaku sebagai undang-undang. Nah, maka kami mengatakan bahwa perkara Petrus ini adalah perkara perdata murni, bukan pidana. Ini dipaksakan sekali ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat untuk memantau proses persidangan Petrus ini sampai selesai. Karena di sini tidak ada nuansa pidananya. Pihak perusahaan harus membatalkan perjanjian itu kalau mau mengatakan ini pidana. Nah, ini belum dibatalkan, otomatis ini perkara pidana, perkara perdata maksud kita. Jadi saya mohon pada masyarakat umum, masyarakat luas seluruh Indonesia supaya mengawal proses hukum Petrus SH ini dan kawan-kawan supaya terang, benerang. Tiga pihak lain, karena kita menduga bahwa dengan diajukannya Petrus sebagai pelaku tidak pidana, ini adalah ada terkait pihak ketiga. Sebenarnya ada 4 hal yang tidak dibahas oleh jaksa penuntut umum dalam menanggapi eksepsi kita, Pak. Yang pertama, masalah adat yang disebut oleh Pak Joko. Itu sudah Pak Joko jelaskan. Yang kedua adalah pasal 1320 BW 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang keempat adalah proses pembersihan, proses tindak pidananya. Nah, kalau yang pertama pasal masalah 1330 itu adalah syarat sah suatu perjanjian. Artinya Pak Petrus dan kawan-kawan membuat perjanjian dengan pihak perusahaan. Nah, itu harus dibuktikan. Itu perdata, jelas perdata itu. Jadi ada 4 unsur situ, sepakat, ya. Kemudian ada 4 unsur dalam sah perjanjian. Itu sudah terpenuhi semua oleh mereka. Nah, yang terakhir adalah 1338. Kesepakatan yang dibuat oleh mereka adalah berlaku sebagai undang-undang. Artinya itu harus dibatalkan dulu oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan harus mengajukan gugatan kepada Petrus CS dan kawan-kawan ke Perdata, membuktikan bahwa perusahaan sudah dirugikan karena mereka sudah sepakat. Tidak ada unsur pidana di sini. Artinya sepakat itu mereka para pihak itu sepakat, ada objeknya, ada kausal yang halal, ya kan? Nah, di situ mereka sudah sepakat untuk membuat perjanjian jual beli lahan. Nah, kalau jual beli lahan itu disepakati, itu berlaku sebagai undang-undang. Nah, maka kami mengatakan bahwa perkara Petrus ini adalah perkara perdata murni, bukan pidana. Ini dipaksakan sekali ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat untuk memantau proses persidangan Petrus ini sampai selesai. Karena di sini tidak ada nuansa pidananya. Pihak perusahaan harus membatalkan perjanjian itu kalau mau mengatakan ini pidana. Nah, ini belum dibatalkan, otomatis ini perkara pidana, perkara perdata maksud kita. Jadi saya mohon pada masyarakat umum, masyarakat luas seluruh Indonesia
supaya mengawal proses hukum Petrus SH ini dan kawan-kawan, supaya terang, benerang. Tiga pihak lain, karena kita menduga bahwa dengan diajukannya Petrus sebagai pelaku tidak pidana, ini adalah ada tertersebut pihak ketiga. Begitu saja kami sampaikan.